Ya pemirsa, demikian tadi adalah informasi lalu lintas di masa PSBB transisi dan berbagai swab tes COVID-19. Kita beralih ke informasi kriminal, di mana dua kelompok warga di Makassar terlibat tawuran. Polisi yang hendak membubarkan tawuran justru diserang warga dengan petasan. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Bukannya membubarkan diri, salah satu kelompok dari kubu yang bertikai justru menyerang petugas dengan busur panah dan melempar petasan. Kedua kubu warga ini saling serang menggunakan anak panah, petasan, dan bom molotov berdaya ledak rendah. Juga mengamankan sebanyak 6 remaja yang mana pada saat kami sisir di beberapa tempat. Ke-6 remaja tersebut beserta dengan barang bukti berupa panah, busur, dan pelontarnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo. Polisi yang menyisir ke sejumlah lorong di lokasi tawuran menangkap 6 orang pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, massa berunjuk rasa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing di Kendari, Sulawesi Tenggara. Massa berorasi sambil membakar ban di tengah jalan. Massa dari organisasi kepemudaan berunjuk rasa di dekat pintu masuk Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka berorasi menggelar aksi teatrikal dan membakar ban bekas. Dalam tuntutannya, massa menolak masuknya 500 tenaga kerja asing asal Cina yang datang ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Massa mendesak pemerintah agar lebih tegas mengontrol masuknya tenaga kerja asing dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah angkat bicara terkait masuknya ratusan tenaga kerja asing ke Indonesia. Menurutnya, tenaga kerja asing didatangkan untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang belum mampu dikerjakan tenaga kerja lokal. Setelah pekerjaannya selesai, para TKA akan dipulangkan ke negeri asalnya. Ini adalah pada jabatan-jabatan tertentu yang memang tidak bisa atau belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja kita. Ada proses dan kita mengharuskan ada tenaga kerja lokal yang mendampinginya, harus ada transfer of knowledge, mereka ada batasnya. Setelah mereka mentransfer kemampuannya, keterampilannya, maka kemudian mereka akan kembali ke negaranya dan sepenuhnya nanti dikerjakan oleh tenaga kerja kita. Di tengah jumpa pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta, salah satu orang tua murid berteriak karena kecewa pada aturan penerimaan peserta didik baru. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim seleksi usia lebih netral, sedangkan seleksi jarak tempat tinggal bermasalah. Bohong! Nggak ada seleksi jarak! Hotmar Sinaga, salah satu orang tua murid, tiba-tiba berteriak saat jumpa pers terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta. Hotmar meluapkan kekecewaannya karena menurutnya seleksi usia lebih diprioritaskan untuk mendaftar ke sekolah negeri ketimbang seleksi afirmasi dan jarak tempat tinggal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menerangkan hasil evaluasi PPDB Jakarta. Menurutnya, sistem zonasi dengan jarak tempat tinggal ke sekolah bermasalah, sehingga sistem zonasi dengan ukuran umur lebih mampu mengakomodasi seluruh pihak. Tujuan dari PPDB tahun 2020 adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan evaluasi dan kajian pelaksanaan PPDB, penggunaan usia sebagai kriteria seleksi lebih dapat mengakomodir calon peserta didik baru dari seluruh lapisan masyarakat. Nahdiana juga menambahkan aturan PPDB Jakarta sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari Jakarta, Bunga Ayu, Jaka Setia, Randy Lukman, iNews melaporkan. Buntut pembakaran bendera PDI Perjuangan, ratusan kader PDIP berunjuk rasa. Sesaat lagi di iNews Sore.